Halo semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kita bahas lagi tentang penjelasan ngawur Donditan. Ia menuduh Septuaginta telah diubah oleh bapak-bapak gereja, namun sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya. Simak pembahasannya. Gini, sekarang saya mau jelasin ke Angel begini. Di dalam perjanjian, di dalam kitabnya Angel yang ini, oke. Ini kan ada yang disebut sebagai perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Oke. Angel tahu nggak perjanjian lama ini diambil dari kitab apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi itu dari Injil kalau nggak salah. Yang mana? Perjanjian lama. Injil? Iya. Nggak ada kata Injil di sini. Oh, Oke, berarti salah. Ini diambil dari kitabnya orang Yahudi. Oke. Kitabnya orang Yahudi itu kitab apa? Ini dia kitabnya orang Yahudi. Namanya kitab Tanakh. Nah. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nevi'im kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan segala macam. Ketuvim kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Ratapan, Pengkhotbah, Kidung Agung dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu dijadikan satu menjadi Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum ada Yesus. Ya, sebelum ada Yesus. Abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini kan bahasa Ibrani nih. Nah, ini ya. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya kitab bahasa Yunani ya. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta ini dari abad ketiga sampai kedua sampai seterusnya abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Setelah Yesus lahir, setelah Yesus nggak ada, ini terjemahannya diresensi namanya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya, terus diubah-ubah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen. Oleh siapa aja? Oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Sampai akhirnya di abad 4. Sebelumnya kan Kristen udah punya perjanjian baru nih. Betul. Ya, yang dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad keempat, yang Septuaginta ini, yang terjemahannya sudah diubah-ubah, ditempel sama ini, perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali di abad keempat Masehi. Ya, jadi yang ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen. Makanya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu ya. Tetapi kalau menurut Yahudi ada nggak nubuat Yesus di sini? 0, nggak ada. Berikut ini adalah penjelasan tentang Septuaginta, naskah Masoret dan temuan naskah Laut Mati, yang menjawab semua kebohongan Donditan. Simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Septuaginta adalah manuskrip kitab suci perjanjian lama, berbahasa Yunani Koine paling tua, yang merupakan terjemahan langsung dari naskah Alkitab Ibrani primer, yang saat ini sudah tidak pernah ditemukan lagi. Septuaginta mulai dibuat pada sekitar tahun 350 sebelum Masehi, dimulai dari 5 kitab Taurat, Pentateuch, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, dan dilanjutkan pada tahun 200 sebelum Masehi, untuk kitab-kitab perjanjian lama lainnya, dan semuanya selesai lengkap, pada sekitar tahun 132 hingga 125 sebelum Masehi. Septuaginta dibuat atas permintaan Raja Yunani di Mesir, Ptolemeus II, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yahudi yang dalam persebaran, atau Yahudi diaspora. Pada masa itu juga, Septuaginta telah digunakan secara resmi oleh sebagian besar umat Yahudi, tanpa ada keberatan sedikit pun. Septuaginta dikerjakan oleh 72 ahli kitab Yahudi, 6 orang dari masing-masing 12 suku-suku Yahudi, karena itu diberikan sebutan Septuaginta, yang dalam angka Romawi yang artinya 70. Salah seorang penulis Septuaginta adalah J.S. Simeon Theodoros, artinya yang menerima Allah, dan diberikan karunia umur sangat panjang, sehingga dapat bertemu bayi Sang Kristus, diuraikan dalam Lukas 2, ayat 25-35. Septuaginta adalah Alkitab yang digunakan oleh Yesus Kristus dan para rasulnya.
Sebagian besar kutipan Perjanjian Lama yang dituliskan kembali dalam Perjanjian Baru dikutip langsung dari Septuaginta ini, sekalipun itu berbeda dengan teks-teks Masoret. Yesus dan para rasul lebih sering mempelajari, mengingat, menggunakan, mengutip, dan membaca Alkitab Septuaginta pada zaman mereka. Matius menulis, terutama untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan itu. Hal ini sesuai dengan tujuan penulisan Injilnya yang dipenuhi dengan petikan kitab suci Ibrani. Dengan demikian, Septuaginta ini telah ada, minimal 125 tahun, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, dan telah digunakan oleh komunitas Yahudi pada masa itu, tanpa ada keberatan apapun. Catat, tidak ada keberatan apapun terhadap Septuaginta ini. Septuaginta ini telah diterima secara umum dan digunakan secara luas oleh orang-orang Yahudi selama periode Bait Suci kedua hingga sekitar tahun 70 Masehi. Akan tetapi, setelah Bait Suci dihancurkan oleh tentara Roma, pada tahun 70 Masehi, kaum Yudaisme Rabbinik secara bertahap mulai menolak penggunaan Septuaginta ini. Kaum Yudaisme Rabbinik Arus Utama menolak Septuaginta sebagai teks kitab suci Yahudi yang valid karena beberapa alasan, yaitu: alasan pertama, mereka memastikan adanya beberapa kesalahan penerjemahan. Alasan kedua, teks-teks sumber berbahasa Ibrani yang digunakan Septuaginta dalam beberapa kasus, terutama kitab Daniel, berbeda dengan tradisi Masoretik teks-teks Ibrani, yang mana telah disahkan kanonisitasnya oleh para rabi Yahudi. Alasan ketiga, para rabi ingin membedakan tradisi mereka dengan tradisi kekristenan yang baru saja terbentuk. Aneh sekali, yang menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam Septuaginta adalah sarjana-sarjana dan tua-tua adat Yahudi sendiri. Kemudian, sekarang yang menolak Septuaginta adalah kaum Yahudi Rabbinik. Alkitab Ibrani, atau Tanakh ini, adalah Alkitab Yahudi, yang seringkali disebut sebagai teks Masoret atau Masorah, karena pelestarian dan penyalinan teks tersebut dilakukan antara abad ke-5 sampai abad ke-10 oleh para sarjana Yahudi yang dikenal sebagai kaum Masoret. Baru-baru ini, versi tertua teks Ibrani Masoret dapat ditemukan dalam manuskrip berusia ribuan tahun seperti Kodeks Sason, Leningrad Codex, serta Aleppo Codex, dan berasal dari abad ke-10 Masehi. Jadi, sangat jauh lebih muda usianya dibandingkan dengan Septuaginta. Naskah Masorah tertua, yang masih ada saat ini, berasal dari sekitar abad ke-9 Masehi, yaitu Kodeks Aleppo, pernah dikenal sebagai salinan lengkap tertua dari naskah Masorah, tetapi sekarang, bagian Tauratnya hilang. Naskah ini kemungkinan digunakan antara tahun 408 sebelum Masehi hingga 318 Masehi. Koin perunggu termasuk ditemukan di situs bergambar Joan Hyrcanus dan berlanjut hingga memasuki periode peperangan antara Yahudi dan Romawi tahun 66 hingga 73 Masehi. Naskah yang ditemukan di Qumran mencakup seluruh Alkitab Ibrani, kecuali kitab Ester sekitar 1000 tahun lebih tua dari naskah kuno yang sebelumnya pernah ditemukan. Sejarawan dan arkeolog terus berusaha membuktikan bahwa naskah kuno Qumran tetap tidak berubah selama hampir 2000 tahun terakhir. Beberapa naskah Laut Mati sudah mengalami kehancuran ataupun rusak, sehingga tidak semua teks berhasil diidentifikasi. Naskah yang berhasil diidentifikasi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sekitar 40% merupakan salinan teks Alkitab Ibrani, sekitar 30% merupakan teks dari Bait Suci periode kedua dan tidak dikanonisasi dalam Alkitab Ibrani seperti kitab Henokh, Yobel, kitab Tobit, Kebijaksanaan Sirak, Mazmur 152-155. Sekitar 30% merupakan naskah sektarian sebelumnya yang tidak diketahui dokumen sejarah, menjelaskan aturan dan kepercayaan dari kelompok tertentu atau kelompok Yudaisme yang lebih besar. Hampir semua koleksi naskah Laut Mati saat ini berada di bawah kepemilikan pemerintah negara Israel dan ditempatkan di dalam Shrine of the Book di lapangan Museum Israel. Kepemilikan ini dipertentangkan baik oleh otoritas Palestina maupun Yordania. Penemuan naskah Laut Mati adalah penemuan besar karena naskahnya masih dalam kondisi baik dan berhasil tersembunyi sebegitu lamanya lebih dari 2000 tahun.
Naskah Laut Mati juga memberi kita keyakinan dalam kehandalan naskah Perjanjian Lama karena perbedaannya dengan naskah yang sudah tersedia sangat minim. Sudah jelas hal ini menyaksikan cara Allah memelihara firman-Nya di sepanjang sejarah dengan melindunginya dari kepunahan dan menjaganya dari kesalahan. Hingga ditemukannya teks-teks kuno, seperti naskah Laut Mati, pada sekitar tahun 1946 sampai 1956, para sarjana percaya bahwa teks Ibrani lebih tua daripada Septuaginta, namun mereka tidak memiliki manuskrip Ibrani yang lebih tua daripada manuskrip Septuaginta Yunani. Artinya, keyakinan mereka ini omong kosong, tanpa adanya bukti pendukung yang kuat dan valid. Secara historis, penolakan terhadap Septuaginta ini terkadang muncul dalam polemik reformasi Kristen Protestan. Versi modern dari argumen tersebut adalah, mereka cenderung menyalahkan atau menuduh umat Katolik yang merusak atau memalsukan Alkitab Ibrani, karena menciptakan Septuaginta dan mencoba mendiskreditkan Alkitab Ibrani teks Masoretik. Hasil dari penemuan naskah-naskah kuno, seperti naskah Laut Mati, ternyata menjawab semua tuduhan tersebut. Pada gua keempat di Qumran, terdapat versi Ibrani dari kitab Yeremia dan versi Ibrani dari kitab Samuel, yang lebih paralel atau identik dengan Septuaginta, daripada dengan Alkitab Ibrani teks Masoretik. Perkiraannya bervariasi, tetapi bisa jadi sekitar separuh lebih dari fragmen-fragmen Ibrani yang ditemukan di Qumran, lebih dekat atau paralel dengan versi Septuaginta daripada dengan kitab suci Ibrani atau naskah Masorah. Dengan temuan naskah Laut Mati ini, membuktikan bahwa tidak masuk akal lagi untuk berpendapat bahwa Alkitab Ibrani teks Masoretik adalah versi Alkitab yang lebih kuno atau lebih asli daripada Septuaginta. Dan kemudian, adalah sebuah kebohongan jika berpendapat bahwa Septuaginta hanyalah terjemahan Yunani yang kemudian telah diubah atau telah dipalsukan. Jelas ini merupakan upaya pembodohan publik. Dari temuan-temuan naskah Qumran ini, kita tampaknya memiliki bukti yang sezaman dengan Yesus Kristus, bahwa versi Septuaginta dan Alkitab Ibrani yang disalin ke dalam teks Masoretik, telah ada dan hidup secara bersamaan atau berdampingan sejak lama. Kesimpulan: dengan penemuan naskah-naskah Laut Mati, membuktikan bahwa Septuaginta tidak pernah diubah-ubah sejak awal dituliskan. Penemuan naskah Laut Mati ini jelas meneguhkan validitas Septuaginta dalam kurun waktu 2000 tahun lebih.